Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu bijaksana dan berakal budi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sahabatku, satu negara yang tidak menghormati hukum yang berlaku bagi negara itu sendiri akan menjadi olok-olokan negara lain, bahkan satu kali akan menjadi hancur karena begitu rapuhnya pemerintahan bangsa tersebut. Seringkali setiap bangsa akan mengalami ujian terhadap ketahanan dan kekuatan hukum yang berlaku di negara tersebut, baik itu dari dalam negeri maupun dari pihak luar. Jika sampai terbukti hukum itu bisa ditembus, entah karena celah apapun, maka pertahanan negara tersebut menjadi rapuh. Sahabatku, United States of America selama 4 tahun terakhir mengalami ujian dari dalam negara itu sendiri, sebab pemimpinnya korupsi dan tidak berkarakter. Negara itu sendiri membuka celah untuk diintervensi dari negara asing yang sesungguhnya berseberangan dengan mereka untuk mencampuri dan mengotori jalannya pemerintahan di dalam negara tersebut demi keuntungan sang pemimpin. Jika kita melihat selama kurang lebih 4 tahun bagaimana legislatif negara Amerika digonjang-ganjing sandiwara yang memalukan di mata dunia dengan menyatakan yang salah adalah benar dan yang benar adalah salah. Namun kemudian pertahanan terakhir adalah lembaga yudikatif atau hukum di negeri Paman Sam tersebut yang dicoba untuk ditembus namun hasilnya gagal. Lebih dari 30 gugatan untuk pembatalan pemilu yang mereka sebut curang namun tanpa bukti apapun, serta gagal dan ditolak di berbagai negara bagian di negeri Paman Sam tersebut. Itulah yang menjadi pertahanan terakhir bangsa itu, the law of the land, hukum yang berlaku di tanah tersebut. Dan ternyata hukum itu masih kokoh, sekalipun yang menggugat adalah presiden yang berkuasa saat itu. Sekalipun banyak hakim-hakim yang berhak menentukan gugatan presiden yang sama diangkat oleh presiden tersebut. Namun hukum adalah hukum. Apabila bangsa itu dapat menunjukkan bahwa hukum itu tidak dapat digoyahkan dan tidak dapat dibeli, maka kokohlah bangsa itu. Sahabatku, Israel sebagai bangsa hari itu diajarkan oleh Tuhan lewat Musa melalui satu kebenaran yang sangat penting. Mari kita perhatikan kembali perkataan kebenaran ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sahabatku, itulah yang membuat Israel menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi, sebab mereka melakukan dengan setia semua ketetapan dan peraturan yang sudah mereka terima. Sebagai contoh, negara Singapura dan negara Venezuela, jika dibandingkan satu persatu, akan membuat manusia tercengang-cengang, mulai dari sumber daya alamnya
Yang tidak diragukan lagi, negara Venezuela jauh lebih kaya, yang sebagai salah satu negara OPEC, menduduki wilayah yang jauh lebih besar dan kaya akan minyak bumi serta mineral lainnya, dan jauh lebih strategis dibandingkan dengan negara Singapura yang kotanya kecil dan tidak punya apa-apa. Sahabatku, tetapi di negara Singapura, hukum dihormati, sedangkan di negara Venezuela, hukum diinjak-injak. Para bandar narkoba membayar aparat untuk terus melakukan apa yang mereka kerjakan. Hal yang sama hari ini kita sudah dengarkan dari firman Tuhan. Belajarlah menghormati hukum, hormati pemerintahan yang sudah Tuhan tetapkan, hormati kepemimpinan di dalam masyarakat, di dalam gereja lokal, dan di dalam rumah tangga. Maka engkau akan siap untuk menghormati Tuhan. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajari aku terus untuk hidup dengan penuh rasa hormat terhadap para pemimpin yang sudah Engkau tetapkan sebagai otoritas di dalam hidupku, supaya aku bijaksana dan berakal budi. Amin. Jesus love you and so do I.